pertama bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Dan yang kedua saya sudah bagikan juga minggu lalu bahwa Yesus adalah Allah yang memerdekakan. Karena yang bisa memerdekakan dari dosa, yang bisa memerdekakan dari setiap keterikatan hanya Allah. Itu sebabnya kenapa kita menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah juru selamat kita. Karena dialah Allah yang memerdekakan. Dialah Allah yang menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong. Ya. Dan hari ini di minggu terakhir, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan bagikan tentang Yesus adalah Alfa dan Omega. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah Alfa dan Omega. Apa itu Alfa dan Omega? Alfa dan Omega adalah abjad dari Yunani. Ya, Alfa berarti huruf pertama dari abjad Yunani dan Omega adalah huruf terakhir dari abjad Yunani. Dan Yesus menyatakan bahwa akulah Alfa dan akulah Omega. Dari sama. Dalam Wahyu pasal yang pertama, di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Bisa ditampilkan dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Apa yang firman Tuhan katakan? Jadi wahyu ini saudara dikasih dalam Tuhan adalah pewahyuan dari Tuhan Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos, ya. Dan pewahyuan ini disampaikan kepada jemaat Tuhan, disampaikan kepada setiap kita juga hari ini. Apa dikatakan di sana? Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada dan akan datang, yang maha kuasa. Ya, kenapa Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan aku adalah Omega? Untuk membuktikan bahwa dialah yang memulai segala sesuatu. Dan dalam akhir dari segala sesuatu dia masih tetap ada. Itu sebabnya dalam penulis Ibrani katakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak ada perubahan dalam pribadi Yesus. Yang berubah adalah manusianya. Ya, dulu mengasihi Tuhan, ada masalah, ada pergumulan, mulai kecewa. Dulu mengasihi Tuhan, ketika doa-doa tidak dijawab, udah mulai dipertanyakan. Sebenarnya Tuhan tuh jawab gak sih doa saya? Yang berubah bukan Tuhan, yang berubah adalah manusianya. Itu sebabnya kita percaya bahwa ketika pernyataan Yesus Kristus yang disampaikan melalui pewahyuan kepada Yohanes, aku adalah Alfa, aku adalah Omega, itu membuktikan bahwa dia kekal. Sama-sama bilang sama saya, kekal. Dan pernyataan ini bukan hanya sekedar disampaikan kepada Yohanes, saudaraku, di Pulau Patmos, tetapi pernyataan ini terus berkumandang. Dan ini adalah salah satu pernyataan dari Tuhan Yesus. Aku adalah Alfa, aku adalah Omega. Aku adalah yang awal, aku adalah yang akhir. Coba lihat lagi ayatnya dalam Wahyu pasal 22. Jadi dalam kitab Wahyu ini baik dalam pasal pertama maupun pasal terakhir Tuhan Yesus sampaikan. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi bukan hanya bicara tentang ada dan sampai akhir, namun bicara tentang kekekalan. Dan yang berani buat statement seperti itu cuma satu pribadi ini. Siapa namanya? Yesus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Dialah Allah yang menyatakan dirinya, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Akulah Alfa, akulah Omega. Dengan kata lain, aku ada dalam setiap zaman. Aku ada dalam kekekalan karena namanya Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Omnipresent, omniscient, omnipotent. Allah maha kuasa, Allah maha tahu, Allah maha hadir. Karena kalau dia tidak terbatas oleh ruang, kalau dia terbatas oleh ruang dan waktu, maka dia bukan Allah.
Itu sebabnya Yesus berani keluarkan statement. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan. Haleluya. Kalau dia bukan Allah, dia akan bilang, aku menyertai kamu sampai nanti tahun 2020 sekian. Tapi karena dia tahu dia sebagai Allah, dia adalah Allah yang kekal, maka dia bilang menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Kenapa kesudahan zaman? Itulah akhir hidup dunia. Selesai dunia, tetapi dia masih ada. Dalam masa kekekalan. Kenapa dia bisa kekal? Karena dia Allah. Itu sebabnya dalam rangkaian khotbah atau serial khotbah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo. Kita tahu kita Kristen, kita tahu KTP kita tertulis KTP kita agama Kristen. Tetapi kita juga mesti beriman, mesti percaya sekalipun kita belum pernah melihat pribadi Yesus. Itu sebabnya Yesus bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun berbeda dengan Thomas. Thomas perlu lihat dulu, perlu mencucukkan tangannya dulu ke dalam bekas lukanya Yesus, baru dia percaya. Itu sebabnya Yesus bilang sama Thomas, Thomas kamu melihat dulu baru kamu percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Namun percaya. Siapa dia? Sama-sama bilang sama saya, itu adalah saya. Saudara belum pernah ada yang lihat Yesus. Saya pernah Pak, saya ngeliat di rumah mama saya tuh, ada lukisannya, itu lukisan. Belum ada yang pernah melihat Yesus dalam hidup ini. Tetapi kenapa kita percaya? Karena iman. Itu sebabnya hari ini ada 5 jiwa yang akan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus dengan dibaptis. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Setelah ibadah, ya kan? Setelah ibadah kita juga akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada di bawah. Setelah itu baru kita akan pergi ke tempat pembaptisan. Nah, salah satu syarat baptis adalah percaya, saudara. Ya, salah satu syarat baptis adalah percaya. Kenapa dia mesti percaya? Karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Saya sadar, saya manusia berdosa. Saya perlu juru selamat, saya perlu dituntun. Itu sebabnya saya mau memberi diri untuk dibaptis. Sebagai langkah bahwa saya adalah pribadi yang percaya. Apakah mereka yang dibaptis ini udah pernah ketemu Yesus? Belum. Tapi kenapa mereka percaya? Iman. Dari mana timbul iman? Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus. Jadi orang yang tidak pernah mendengarkan firman, ngaku-ngaku orang Kristen, engkau tidak tertanam dalam kebenaran firman. Karena statusmu Kristen tapi gampang digoncang. Statusmu Kristen tetapi gampang digoyang oleh masalah. Ini kok jadi kayak dangdutan nih. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo sama-sama kita latih, kita percaya. Sekalipun saya belum melihat tapi saya mau percaya. Dasarnya apa? Iman, firman. Ya. Jadi dalam Wahyu 22 dan Wahyu 1, ayat Wahyu pertama dan Wahyu terakhir, Tuhan Yesus menyampaikan kepada Yohanes, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, aku yang akhir, aku yang ada, sudah ada dan terkemudian. Dengan kata lain tidak ada habisnya, tidak ada perubahannya. Itulah Yesus. Nah, berdasarkan pernyataan Tuhan Yesus ini kita mengakui bahwa dia adalah Allah. Amin. Lihat sama-sama dalam Yesaya 41 ayat yang keempat. Karena begini Bapak Ibu, yang berani mengumandangkan ini ternyata dalam perjanjian lama cuman Allah. Tiba-tiba dalam perjanjian baru Yesus menyampaikan pernyataan ini kepada Yohanes. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 4, coba lihat deh. Yesaya pasal 41 ayat yang keempat. Yesaya pasal 41 ayat 4 bilang begini, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Tidak ada perubahan. Jadi perkataan Allah dalam Yesaya ini dipakai oleh Yesus untuk menyampaikan kepada Yohanes, aku adalah Alfa, aku adalah
Omega. Akulah yang awal, akulah yang akhir, aku yang sudah ada, aku yang datang kemudian. Karena perjanjian lama hanya Allah yang berani ngomong seperti itu. Dalam kemahadirannya, dalam kemahatauannya. Tiba-tiba disampaikan Yesus kepada Yohanes. Wow, di sini membuktikan bahwa Yesus punya kuasa. Pribadi itu yang kita sebut sebagai Allah. Bukan cuma di dalam Yesaya 41 ayat yang keempat, tetapi juga tercatat dalam Yesaya 46 ayat 44 ayat yang ke-6. Coba lihat Yesaya 44. Dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang begini. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, ya. Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi jelas ketika firman Tuhan disampaikan kepada Yesaya. Akulah yang terkemudian. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain aku. Itu hanya berani disampaikan oleh Allah. Tetapi Yesus dalam pewahyuannya kepada Yohanes disampaikan seperti itu. Hal yang sama, aku yang ada. Aku yang terkemudian dan aku yang akan datang. Itu sebabnya kita berani menyatakan diri, tidak akan saya pernah tergoncang, saya akan tetap pegang Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Apapun kata orang tentang Yesus. Masa Yesus mati, masa Tuhan mati? Saudara pernah dengar kata-kata itu bukan? Kenapa Yesus mati? Hah? Aduh gimana ya, nanti saya telepon Pak Glenn dulu deh. Sama-sama bilang sama saya, makanya belajar. Jangan cuma scroll-scroll tiap pagi. Apa tahu gini-gini. Pak, udah jam 7, iya bentar lagi. Mah, kerja, iya bentar lagi. Sampai jam 6 sore. Dilihat, masih pakai daster yang sama, masih pakai baju yang sama. Scroll nggak jelas. Mending dalam scrollannya ikut ibadah kayak yang online. Ini nggak kepo-kepoin, begini, begitu. Enggak, di sini nggak ada Jumat sono banyak. Kok semangat sekali ngomong aminnya ya. Tertanam dalam firman. Supaya nggak gampang digoncang dengan pertanyaan, sekarang makin kritis saudara. Karena akhir zaman. Kenapa akhir zaman makin kritis? Segala sesuatu yang bisa digoncangkan, Alkitab katakan, akan digoncangkan. Termasuk imanmu. Makanya jangan kaget kalau tiba-tiba ada yang pindah ke seberang. Jangan kaget, kenapa? Karena tergoncang. Habis gimana ya pendeta ya? Beras kurang di rumah, ditawarin beras tiba-tiba. Ya udah saya ikut. Astaga beras. Kalau ada yang kurang beras datang ke GCM, saya kasih beras. Biar cuman seliter. Ngarep lu banyak. Bersyukurlah. Jangan digoncang cuma gara-gara perut. Bilang kanan kirinya, jangan digoncang cuma gara-gara perut. Sejarah mencatat karena yang merah-merah itu, kalau sekarang itu sop Brenebon, maka siapa yang mengkhianat memberikan hak sulungnya? Cuma gara-gara apa? Apalagi kalau udah bicara kaki babi. Pas diaduk gini Pak, tiba-tiba dicium. Itu mertua lewat juga gak ketahuan pendeta. Baunya aroma dua aromanya. Makanya Esau bilang, udah gak apa-apa tukar aja hak kesulunganku. Cuma bicara tentang perut. Ngeri sekarang, ngeri saudara. Orang kalau gak kuat iman, ya udahlah gak apa-apa lah nanti Yesus lah nanti kalau udah mati urusin Yesus lah. Sekarang mah bicara kenyang dulu yang penting perut lah. Orang yang meninggalkan Yesus berarti meninggalkan segala sesuatunya termasuk sorga engkau tinggalkan. Karena hanya Yesus yang bilang begini, kepadaku diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Yesaya 48 ayat 12. Yesaya 48 ayat 12 bilang begini. Dengarkanlah aku, hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Ini perkataan firman Tuhan. Akulah yang tetap sama, aku yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Jadi berdasarkan pernyataan-pernyataan Allah kepada Yesaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu disampaikan juga oleh Yesus dalam pewahyuannya kepada Yohanes di Pulau Patmos. Kalau Yesus bukan Allah, dia nggak berani ngomong sembarangan. Tapi pernyataan ini adalah pernyataan keilahian yang disampaikan. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa Yesus bukan hanya satu manusia yang biasa-biasa. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dan dia adalah juru selamat yang menyelamatkan kita. Karena itu banyak yang gak terima. Banyak yang gak terima. Kita yang udah tertanam dalam firman Tuhan, kita pegang. Jangan mudah diombang-ambingkan, tetap percaya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekalipun ada yang mendekatkan saya. Wanita-wanita, orang-orang muda dengar baik. Jangan pernah tinggalkan Yesus oleh karena apapun juga, termasuk pasangan hidupmu. Ya, engkau yang sudah kerja ditawarin jabatan, ditawarin kedudukan, asal tinggalkan Yesus. Bertobat dalam nama Yesus. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat, tapi jangan pernah lupa Tuhan juga sanggup yang menurunkan. Tuhan sanggup memberi, tapi jangan pernah lupa Tuhan juga yang sanggup mengambil. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Kenapa dia sanggup? Karena dia Allah. Ya, hanya Allah yang dapat mengatakan ada dari awal sampai akhir. Dan Yesus ngomong dalam Matius 24. Coba lihat Matius 24. Matius pasal 24 ayat 35. Matius pasal 24 ayat 35 bilang begini. Langit dan bumi akan berlalu. Tiba-tiba Yesus bilang, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kalau dia bukan Allah yang kekal, dia gak bakal berani ngomong begitu. Perkataanku tidak berlalu, berarti dia menyamakan bukan hanya kepada langit dan bumi yang akan habis. Berarti dia berkata bahwa apa yang aku katakan tidak akan pernah berlalu. Dengan kata lain, Yesus menyatakan dirinya bahwa apa yang aku firmankan pasti akan digenapi. Itu sebabnya kita berpegang pada perkataan Yesus. Jangan gampang diombang-ambingkan. Dan salah satu perkataan Yesus yang kita mesti ingat hari-hari ini adalah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Penyertaan itu yang buat kita tenang menghadapi suami yang kepala batu. Penyertaan itu yang membuat kita kuat menghadapi istri yang terus merongrong. Saya nggak mau bilang menggonggong. Karena dia istri. Kalau dia menggonggong, dia B1 namanya. Dan itu sedap kita masukkan dalam mulut. Kita kunyah baik-baik. Kita olah baik-baik dengan bumbu-bumbu yang enak. Jam 12 nih, pas memang ya kan. Oh, asam lambung sudah mulai meningkat. Biar gagal fokus. Disitulah iman kita dilatih. Tidak fokus kepada perut, tapi fokus kepada firman. Nah, itu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, ya kan? Fokus pada firman, sekalipun di bawah sudah tertata rapi. Segala lauk pauk dari suku-suku bangsa. Ih, gak percaya, coba lihat di bawah. Mudah-mudahan belum habis sama anak sekolah minggu. Kalau gak habis ya udah kita makan di luar lah ya. Yesus yang berani bilang, firmanku, perkataanku tidak akan berlalu. Sekalipun langit dan bumi akan berlalu. Ada lagi yang dikatakan Tuhan Yesus, coba lihat Yohanes 8 ayat 58. Dalam Yohanes 8 ayat 58 bilang begini. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bayangkan, berapa usia Yesus pada saat itu? Makanya ahli-ahli Taurat orang Farisi bilang, hah? Kamu ngawur aja ngomong. Tapi ini kenyataannya.
Yesus bicara dalam keilahiannya, dia bilang apa? Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ya dia Allah yang ada kok. Sebelum segala sesuatu ada, jangankan cuma Abraham. Sebelum segala sesuatu ada, dia udah ada. Maka roh Allah melayang-melayang dalam kitab Kejadian. Sebelum segala sesuatu terjadi, dia sudah ada. Karena dialah Alfa, dialah yang awal, dialah Omega. Bahkan sampai dunia ini habis, dia masih eksis. Kenapa? Karena dia Allah. Sebabnya dia berani ngomong gitu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham terbentuk, aku sudah ada. Satu lagi pernyataan Yesus. Matius 28, ayat 20. Yesus bilang begini, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dari mana kalau dia bukan Allah, dia bisa bilang aku menyertai kamu? Hah? Kalau dia bukan Allah, dia nggak akan berani buat statement aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia akan sebut waktu tertentu sampai dia tahu saya nggak akan pernah bisa menyamai engkau selama-lamanya. Tapi karena dia adalah Allah yang tidak berujung, maka dia bilang sampai akhir zaman aku menyertai kamu. Itu yang membuat kita kuat, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bahwa badai hidup seperti apapun saya tahu Tuhan sertai saya kok. Masalah seberat apapun saya tahu kok Tuhan menyertai saya. Itu yang membuat kita bisa berdiri tegak sampai hari ini menghadapi masalah. Apapun yang kita hadapi, kita pegang janji Tuhan. Tuhan, aku tahu sekalipun semua orang pergi meninggalkan aku. Ketika aku susah, ketika aku menderita. Tetapi aku tahu Yesus tidak pernah meninggalkanku. Dari mana? Karena Yesus berjanji aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah saya pelajari begini. Karena Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Maka yang pertama kita harus mengerti, ini sebuah pembuktian. Yang pertama karena Yesus adalah Alfa dan Omega, maka terbukti bahwa Yesus adalah Allah yang menciptakan, bukan diciptakan. Karena ada pengajaran-pengajaran berkata, oh Yesus nanti ada atau Yesus nanti diangkat menjadi Allah pada saat konsili Nisea. Tahun 325. Saat itulah gereja-gereja, bapak-bapak gereja berkumpul dan mengangkat Yesus sebagai Allah. No, Yesus sudah Allah karena memang dia Allah. Dia bukan diangkat menjadi Allah, dia bukan diciptakan menjadi Allah. Tapi dia memang Allah yang menciptakan. Sehingga pernyataan orang-orang yang diangkat bahwa Yesus nanti diciptakan menjadi Allah pada tahun 325 ketika konsili Nisea itu ada. Itu terbantahkan. Kenapa? Karena Yesus dari awal bilang sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Sehingga kita menyadari, oh kalau Yesus sudah ada berarti tahu bahwa dia adalah Allah. Bukan diangkat menjadi Allah. Diangkat menjadi Tuhan. No, dia memang Allah, dia memang Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, dia bilang aku adalah Alfa. Aku adalah Omega. Berdasarkan pernyataan ini, kita tahu sebelum segala sesuatu ada, semua dimulai dari Allah. Makanya kalau saudara lihat Kejadian 1 ayat yang pertama. Dibilang apa? Pada mulanya Allah. Pada awalnya Allah. Semua dimulai dari Allah. Makanya belajar memulai hidup kita ini dengan Allah. Dengan Tuhan. Dimulai setiap hari kita bangun pagi, kita cari Tuhan. Karena pada mulanya adalah Allah. Apapun yang kau mulai, mulailah dengan Tuhan. Engkau bekerja, engkau mau membuka sesuatu dalam usahamu, engkau mau merintis sesuatu, engkau sedang mempersiapkan diri dalam berumah tangga, mulailah dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Yesus katakan carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi fokusnya itu bukan sesuatu yang ditambahkannya. Fokusnya itu kepada aku harus cari Tuhan sebelum aku memulai segala sesuatunya. Kenapa? Karena dia Tuhan adalah awal. Dia yang menyertai dan dia juga akhir dari setiap kehidupanku.
Jadi yang pertama, karena Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega, maka tersanggahi ya, bahwa Yesus diangkat atau diciptakan menjadi Tuhan pada saat konsil Nisea. Dan terbukti bahwa Yesus adalah Allah yang menciptakan, bukan Allah yang diciptakan. Yang kedua, karena Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, maka yang kedua yang perlu kita ketahui, maka dia yang memulai, maka dia juga yang menyertai sampai kepada akhir hidup kita. Makanya saudara, kalau kita memulai rumah tangga kita, kan begini. Ketika kita memulai rumah tangga kita diberkati oleh seorang hamba Tuhan. Maka rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa yang diberkati akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Ketika suami dan istri naik dalam pelaminan, diberkati, maka saat itu berkat Tuhan turun dalam rumah tangga itu. Terlepas nanti ada masalah, terlepas nanti ada pergumulan dalam rumah tangga itu biasa. Karena lu kawin dengan manusia yang berbeda. Ya, jangankan beda jenis kelamin, sesama jenis kelamin aja masih suka ribut. Iya kan? Ini masih suka ribut, it's okay, gak masalah. Tetapi yang kita pegang adalah Tuhan yang memulai rumah tangga saya dengan berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan juga yang menyertai rumah tangga saya. Sekalipun sampai saat ini rumah tangga saya masih punya masalah. Terkadang masih suka ribut-ribut kecil. Kenapa saya bilang ribut kecil? Karena dalam hukum rumah tangga ada masalah sedikit jangan dibesarkan. Ada masalah besar dikecilkan. Jangan sebaliknya, nggak ada masalah dicari masalah. Masalah kecil dibesar-besarkan. Pecahlah, itu bukan rumah tangga. Jadi yang kita percaya bahwa apa yang kita mulai bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyertainya. Makanya tercatat dalam firman Tuhan, coba lihat dalam Filipi pasal yang pertama. Dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Coba perhatikan ayat ini. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu yaitu Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan. Sama-sama bilang sama saya, memulai dan meneruskan. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya, yaitu pada hari Kristus Yesus. Jadi ketika kita mulai sesuatu bersama dengan Tuhan, Tuhan sertai sepanjang hidup kita. Makanya latih dirimu untuk memulai segala sesuatu, apapun yang kau mulai, mulailah dengan doa. Mulailah dengan mengandalkan Tuhan. Mulailah dengan berserah sama Tuhan. Tuhan, saya menyerahkan pekerjaan saya. Saya bersyukur karena hari ini saya dapat pekerjaan. Saya bawa pekerjaan saya memulai usaha saya memulai bisnis saya bawa sama Tuhan. Saya percaya apa yang saya mulai dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai sampai kepada akhirnya. Sama demikian pula hidup kita. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka ketahuilah Tuhan menyertai engkau sampai kepada akhir hidupmu. Ingat ya, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yang sering meninggalkan adalah manusianya yang pergi meninggalkan Yesus. Yesus gak pernah meninggalkan kita. Makanya Roh Kudus itu selalu ada dalam hidup kita. Makanya Alkitab katakan bait suci. Tubuh kita ini bait kudus Tuhan. Tempat di mana Roh Allah berdiam. Berdiam itu enggak keluar masuk. Dia tetap tinggal dalam kita. Lalu bagaimana pendeta dengan orang yang masih terus-terusan berbuat dosa? Apakah Roh Kudus masih ada dalam hidupnya? Masih. Tetapi dia tidak lagi bersuara. Kenapa? Karena kedagingannya yang lebih bersuara dibanding Roh Allah dalam hidupnya. Itu sebabnya Roh Kudus tetap terus mengingatkan. Jangan lakukan ini, ingat lu punya laki di rumah, biar jelek-jelek begitu itu laki lu. Roh Kudus sudah ingatkan, habis gimana ya Tuhan, ini kalau diajak ngomong nyambung, yang di rumah mah gak diajak ngomong gak nyambung. Ngomong A jawabnya B, ngomong C jawabnya D, gak tahu kebanyakan miras kali. Yang ini lebih lucu, habis gimana ya Tuhan, aduh sekretaris saya, aduh kayaknya tiap pagi, Bapak mau apa? Minum kopi apa Pak? Tuak, ayo boleh Pak. Yang di rumah boro-boro, ya ampun boro-boro kopi, gak ditawarin. Yang ada bilang tuh cucian. Mungkin dia jodoh saya kali ya Tuhan ya. Pala lu.
yang awal dan yang akhir. Dan yang ketiga, karena Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega, maka Yesus ada di setiap waktu dalam kehidupan kita. Ini mesti kita pegang. Sama bilang sama, selalu ada dalam kehidupan saya. Baik susah maupun senang. Baik suka maupun duka. Jadi saudara mesti ingat. Yesus bukan hanya ada pada saat keadaan. Hanya ada pada saat keadaan. Yesus tetap ada pada saat engkau dirancangkan yang jahat. Yesus tetap ada sekalipun engkau mengalami kesusahan penderitaan. Dan ini terbukti. Ketika murid-murid sedang ada dalam perahu, maka ada angin sakal. Angin sakal ini yang membuat murid-murid takut. Di mana Yesus? Yesus tetap ada. Alkitab mencatat Yesus tidur di buritan. Yesus tenang. Kenapa? Karena dia Allah. Itu sebabnya murid-murid membangunkan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Yesus bilang begini, apakah engkau tidak percaya? Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ada badai yang menggoncang. Tapi bukan berarti Yesus nggak ada dalam hidup kita. Seringkali dalam hidup kita dibuat segala sesuatu sesuka-sukanya orang. Dan kita mulai mempertanyakan, Tuhan saya udah berdoa, saya udah beribadah, saya udah puasa, saya udah rajin melayani Tuhan. Tapi kenapa hal ini bisa menimpa hidup saya, menimpa rumah tangga saya, menimpa anak-anak saya. Kenapa Tuhan? Ada begitu banyak pertanyaan yang seringkali gak bisa kita jawab. Gak perlu dijawab, cukup beriman dan percaya bahwa Yesus tetap ada dalam saat engkau menangis. Yesus tetap ada pada saat engkau menderita. Yesus tetap ada pada saat engkau dikecewakan, dihianati. Yesus tetap ada. Yang dibutuhkan di sini adalah tetap percaya. Memang iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung. Tetapi iman yang hebat adalah ketika kita percaya sekalipun gunung tidak pindah. Amin. Kita percaya. Sekalipun gunung itu tidak pindah, aku tetap percaya. Sekalipun suamiku belum berubah, aku tetap percaya. Sekalipun istriku masih kepala batu, aku tetap percaya. Sekalipun masih sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, aku tetap percaya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Habakuk. Sekalipun gunung-gunung bergoncang. Sekalipun lembu sapi tidak ada dalam kandang. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Tapi aku tetap percaya, engkau tetap Allah yang memelihara. Amin. Yesus tetap ada dalam setiap hal kehidupan kita. Yang perlu kita lihat adalah buka mata rohanimu. Tutup mata jasmanimu. Itu sebabnya kita berdoa itu tutup mata. Kenapa? Karena biar terkoneksi dengan sorga. Ya. Tapi pesan saya satu, kalau doa pengusiran setan buka mata lu. Jangan lu tutup mata, ditempeleng lu sama setan. Gelepak! Buka mata dalam nama Yesus. Jangan sok rohani, tutup dalam nama Yesus. Oh, sikat satu kali, jeder. Biar bisa jaga-jaga. Kalau dia kenapa-napa kita bisa jaga-jaga. Makanya buka mata. Tapi kalau doa dalam kamar, tutup mata lah. Biar terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Jadi yang ketiga, karena Yesus menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega, maka Yesus tetap ada dalam setiap waktu dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita. Sedang dibuat seperti apapun hidup kita. Yesus tetap ada. Coba lihat di dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat 8 bilang begini. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai ini yang kita pegang. Bahwa tidak ada perubahan dalam pribadi Yesus. Dia tetap Allah yang menjadi Alfa, awal, dan Omega, akhir dari hidup kita. Dia tetap Allah yang menyertai kita apapun badai, apapun musim kehidupan kita, dia selalu ada. Dan dia tetap Allah yang memberikan kekuatan buat kita. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena Yesus adalah Alfa dan Omega, maka yang keempat, segala sesuatu yang terjadi, ingat, semua ada di dalam kuasa dan otoritasnya Tuhan. Segala sesuatu, apapun itu, semua ada dalam otoritasnya Tuhan. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Itu sebabnya kita mau memastikan, bagian kita memastikan begini saudara. Tuhan,
Aku tahu apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku tahu Engkau Tuhan yang pegang kendali. Dan itu yang Yusuf bicarakan. Ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, aduh saya minta maaf ya, aduh saya nggak buat. Yusuf cuma bilang begini sama saudara-saudaranya. Engkau boleh mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tetapi Allahku akan mereka-rekakan semua yang kau buat yang jahat itu untuk mendatangkan kebaikan buat hidupku. Itu maksudnya apa? Manusia bisa buat sesuatu dalam hidupmu. Manusia bisa merugikan hidupmu. Manusia bisa mengkhianati hidupmu. Manusia bisa menyusahkan hidupmu. Tetapi dia Tuhan tetap terus ada dan memakai segala keadaan. Makanya kita nih orang percaya ya. Kita nih orang percaya ini gak percaya yang namanya tanah kering, tanah basah. Gak ada. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, tanah itu menjadi tanah yang diberkati. Lu kalau ngomong berkat, aminnya gede ya. Tapi kalau ngomong penderitaan kayak masih pakai masker gitu mulutnya. Gak kedengeran ngomong amin. Kalau dimanapun berkat, amin. Tapi giliran penderitaan semua tunduk. Tapi gak apa-apa, itu semua ada jemaat di luar, gak ada jemaat sini. Apapun manusia bisa buat dalam hidup saudara dan saya. Tapi kita tahu, Tuhan saya sanggup mengubahkan segala sesuatu. Segala kutuk yang dilemparkan diubah menjadi berkat. Kenapa? Karena di atas kayu salib Yesus berkata, kutuk itu sudah aku tanggung. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya, akulah Alfa, akulah Omega. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Dengan kata lain seluruh kehidupan kita dari semenjak kita ada di muka bumi sampai kita menyelesaikan hari akhir hidup kita. Dia tetap Tuhan yang ada bagi kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri.